إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم عن النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keyakinan kita sebagai seorang muslim bahwasanya agama yang hanya diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Sehingga siapa yang seseorang berharap untuk mencari kebahagiaan selain daripada jalan Islam, maka sebaik apapun amalannya, sebanyak apapun sedekahnya, sebaik apapun akhlak yang dia miliki, maka itu semuanya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan prinsip ini dalam Al-Qur'anul Karim. Wa may yabtaghil ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghil ghairal islam dinan, barang siapa yang seseorang berharap selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya seluruh amalan yang dilakukan, dan dia akan menjadi orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika para ulama mereka mendefinisikan tentang apa itu Islam, ada konsekuensi yang harus kita jalani dan kita yakini dari ucapan kita sebagai seorang muslim. Islam itu bukan hanya tertera di KTP kita sebagai seorang muslim. Islam itu bukan hanya seseorang menempel lafaz Allah dan lafaz Rasul di rumahnya, tapi ada konsekuensi yang harus dia jalankan dari keislamannya. Para ulama mereka mengatakan al-Islam al-istislam lillah bi tauhid wal inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah tunduk dan patuh seseorang hanya kepada Allah dengan mengikatkan ketauhidan hanya untuk Allah. Dan tidak hanya sampai di situ para hadirin, tetapi harus ada konsekuensi kedua. Setelah seseorang beriman kepada Allah, seseorang mentauhidkan Allah,
menjalankan perintah-perintah Allah, salat, zakat dan seterusnya, harus ada konsekuensi kedua yang harus dia jalankan, yaitu wajib untuk meyakini kekafiran orang-orang kafir. Itulah agama tauhid. Wajib mengatakan mereka adalah penghuni neraka jahanam. Dan itu yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan juga orang-orang musyrikin fi nari jahannam, mereka berada dalam neraka jahannam, khalidina fiha, dan mereka kekal dalam neraka itu selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang harus kita yakini. Ini i'tiqad yang tidak boleh seseorang ragu sedikit pun kekafirannya orang-orang kafir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga dalam Al-Qur'anul Karim, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Lu'inal ladzina kafaru, kafir dari kalangan Bani Israel dengan lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa bin Maryam, dan Anda tidaklah lebih bijak dibandingkan Allah Rabbul Alamin. Anda tidaklah lebih bijak dibandingkan para nabi dan para rasul, tetapi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah mengumumkan bahwasannya kita tidak sama dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah. Bagaimana mungkin kita menyamakan antara orang-orang yang akan mewariskan surganya Allah dengan orang-orang yang akan dicelupkan oleh Allah dalam neraka jahannam? La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun, kata Allah. Tidak akan sama antara penghuni neraka jahannam dan juga penghuni surganya Allah. Dan orang-orang yang menghuni surganya Allah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sukses, kata Allah Tabaraka wa taala. Dan kita jangan lupa para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai semuanya, yang kita berusaha untuk mencocoki sunnah beliau, yang orang-orang beriman dalam hatinya pasti ada kerinduan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu untuk ketahui semuanya, Nabi kita dan beliau wafat dikarenakan diracuni oleh seorang Yahudi. Dan permusuhan orang-orang Yahudi bukanlah permusuhan hanya terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi permusuhan Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang musyrikin dengan muslimin itu sampai yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala membongkar kedok mereka dalam Al-Qur'anul Karim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha orang-orang Yahud dan juga tidak akan pernah ridha orang-orang Nasara sampai kalian semua mengikuti agama mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala membongkar kedok busuk mereka dalam Al-Qur'anul Karim. La tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Dan aku akan melihat dan mendapatkan orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip agama kita para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang mulai hari ini sebagian orang meredupkan prinsip ini di tengah-tengah muslimin. Mereka mengatakan seorang itu cukup dengan akhlak yang baik,
Seseorang itu yang paling penting dia bisa memberikan manfaat kepada manusia. Tidak penting kita dengan agamanya, karena agama itu merupakan privasi antara hubungan seorang dengan Tuhannya. Tidak demikian yang dibimbing oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak demikian yang didakwahkan oleh Nabi SAW. Mereka akan menjadi saudara kita ketika mereka beriman kepada Allah, ketika mereka beriman kepada Rasul SAW. Dan sebaik apapun mereka, sebanyak apapun masjid yang mereka bangun, sebanyak apapun imam masjid yang mereka umrahkan, selama dia tidak beriman kepada Allah, selama dia tidak beriman kepada Rasul, maka mereka bukan saudara kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, katakanlah ya Muhammad, ucapkan kepada mereka musyrikin, sampaikan kepada orang Yahudi, sampaikan kepada orang-orang Nasara, sampaikan kepada mereka seluruhnya, kemarilah kita semuanya kepada satu kalimat, yaitu kepada kalimat tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu seseorang tidak dikatakan sebagai seorang muslim ketika dia hanya mengatakan saya ingin beriman kepada Allah, saya ingin beribadah kepada Allah, saya ingin sholat, saya ingin melakukan kewajiban-kewajiban, tetapi untuk memvonis orang-orang kafir saya nggak mau. Memvonis orang-orang Nasara sebagai orang-orang kafir saya tidak mau. Orang seperti ini belum dikatakan muslim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan prinsip ini dalam Al-Qur'anul Karim. Wala tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidak akan pernah kalian mendapatkan satu kaum pun, kapanpun, dimanapun, mereka beriman kepada Allah dan mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang bermusuhan dengan Allah, bermusuhan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada permusuhan yang lebih besar yang diumumkan kepada Allahur Rabbul Alamin lebih daripada orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah itu punya anak. Tidak ada permusuhan lebih besar daripada ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Ketika orang-orang Nasara dalam keadaan mereka mengaku sangat cinta kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, orang yang begitu semangat beribadah, yang baik akhlaknya, tetapi ketika mereka punya keyakinan yang sesat, dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Allah turunkan ayat dari langit ketujuh, laqad jitum syai'an idda, dan sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit itu runtuh, hampir-hampir laut itu terbelah, dan hampir-hampir gunung itu hancur, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Sehingga toleransinya seorang muslim, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bukan kita membenarkan agama mereka. Toleransi seorang muslim kepada orang kafir bukan justru kita mendukung acara-acara keagamaan mereka, tetapi sebagai bentuk kasih sayang kita kepada mereka, kita boikot seluruh bagian-bagian yang itu merupakan kekhususan agama mereka. Demikian kasih sayang Islam.
Dan demikian kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan juga kepada mereka seluruhnya. Karena Nabi kita diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Rahmatnya Rasulullah, kebaikan Rasulullah bukan hanya kepada orang Islam, tetapi kebaikan Rasulullah juga kepada mereka orang-orang kafir. Juga rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada binatang, bahkan kepada jin. Ada kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, la tastanju bil iraq wal idham fa innahu zada ikhwanukum minal jin. Jangan engkau cebok dengan tulang belulang, karena sesungguhnya itu makanan saudara kalian dari jin. Makhluk yang tidak bisa dilihat, makhluk yang tidak bisa kita raba. Ada hak mereka yang harus kita jaga. Itu rahmatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi yang rahmat ini telah mengucapkan sebuah kalimat sebagaimana yang disabdakan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Walladzi nafsi Muhammadun biyadihi la yasma bihi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min bi illa annahum ashabul jahim." Demi jiwa yang demi jiwa yang Muhammad ada di sisi tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, apakah dia seorang Yahudi ataukah dia seorang Nasrani, kemudian dia beriman, kemudian dia mendengar datangnya aku, dan dia mati dalam keadaan tidak beriman kepadaku, kata Nabi SAW, inna anhum ashabul jahim, kecuali dia sebagai penghuni neraka jahanam. Anda tidak lebih rahmat dibandingkan Rasulullah. Anda tidak lebih baik dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Anda tidak lebih menjaga perasaan manusia dibandingkan Nabi yang rahmat ini. Tetapi ini yang beliau ajarkan kepada kita para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Namun bukan berarti ketika kita memvonis mereka kafir, bukan berarti ketika kita memvonis mereka sebagai penghuni neraka jahanam, kita tidak ada toleransi dengan mereka. Ada toleransi yang diajarkan dalam Islam. Bahkan toleransi Islam itu lebih baik, lebih mulia dibandingkan toleransinya mereka kepada kaum muslimin. Berapa banyak negeri-negeri di zaman Nabi, di zaman sahabat, di zaman para tabi'in, banyak negeri-negeri non-Islam dimerdekakan, dibebaskan oleh negeri muslimin. Di Mesir, di Afrika, bahkan di negeri Yaman menjadi negeri Islam. Tetapi orang-orang kafir sampai detik ini, ada dari orang Mesir, ada dari orang Yaman, mereka masih bisa hidup, diberikan kebebasan mereka dalam beragama mereka, masih ada hidup. Tetapi ketika kaum salibis mereka menguasai Spanyol, tidak ada satu orang pun muslimin yang dibiarkan hidup. Hanya dua pilihannya, memilih agama kekufuran atau mereka dibunuh. Siapa agama yang radikal? Siapa yang tidak memiliki toleransi dan fakta? Negeri kita sebagai negeri terbanyak jumlah kaum muslimin di dunia, mereka hidup tenang di negeri kita. Mereka berniaga bebas di negeri kita. Mereka berdagang di negeri kita, tidak pernah kita mengusik mereka. Itulah toleransi Islam. Sehingga tidak perlu Anda mengajarkan kami kaum muslimin bagaimana cara bertoleransi kepada mereka. Karena Nabi kami Muhammad SAW, jangankan kepada manusia, jangankan kepada orang yang memiliki perasaan, kepada binatang yang tidak memiliki akal, Islam mengajar bagaimana cara agar kita menyembelih mereka dalam keadaan tidak menyiksa mereka. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, Inna Allah kataba ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa asinu qitlah, wa idza dabahtum fa asinu dhibha, wal yuhidda hadakum syafatahu wal yuhidda bihata. Sesungguhnya Allah telah menentukan segala sesuatunya. Apabila kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, dan hendaknya kalian menajamkan pisau-pisau kalian agar hewan yang kalian sembelih itu bisa mati dalam keadaan tenang. Hewan, ada etika dan cara dalam agama kita bagaimana cara menyembelih mereka.
Oleh karena itu para hadirin, saya ulangi kembali, ketika kita mengatakan mereka orang kafir, bukan berarti kita boleh semena-mena dengan mereka. Bukan berarti kita boleh membunuh mereka dengan sembarangan, tidak dibenarkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Man qatala mu'ahidan lam yari raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang mereka berada di negeri muslimin, mereka dilindungi oleh pemerintah muslimin, maka dia tidak mencium yang namanya bau surga. Tidak mencium yang namanya bau surga. Anda punya tetangga seorang Nasrani yang terkadang dia butuh mobil untuk pergi ke rumah sakit, bantu dia. Anda punya tetangga seorang Nasrani yang dia terkadang Anda punya makanan lebih di rumah Anda, bantu dia. Bahkan sebagian para ulama, mereka membolehkan memberikan zakat yang dimiliki oleh orang-orang Islam kepada orang-orang non-Islam, yang diharapkan mudah-mudahan hati mereka bisa tertarik dengan Islam. Dan itu sudah berjalan di negara kita, di negara Indonesia. Dan juga kita nggak pernah memanggil tetangga kita yang dia seorang Nasrani ya kafir. Nggak pernah kita memanggil tetangga kita sebagai Nasrani ya kafir. Kita akan memanggil dia sebagai namanya. Demikianlah prinsip yang harus kita jaga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita memiliki prinsip seperti yang kita jelaskan tadi, bukan berarti kita tidak bertoleransi dengan mereka. Bukan berarti kita tidak membantu mereka, memberikan apa yang kita punya. Islam tentunya tidak cukup untuk kita bahas di khutbah Jumat yang singkat ini. Namun ingin saya sampaikan, Islam sangat bijak dalam mengajarkan toleransi, tetapi bukan toleransi yang bentuknya bablasan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum innahu samii'un 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhiru da'wana wa aqimus shalah.